Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Tabipun. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh jumlah magnet terhadap kecepatan kereta maglev sederhana sebagai penerapan prinsip hukum Faraday. Sebelum memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Jonathan Dwi Putra Winarto dengan NIM 123160039. Yang kedua, Aisyah Mulyaningrum dengan NIM 123160053. Yang ketiga, Cipra Eka Green Tampu Bolon dengan NIM 123410056. Yang keempat, Joshua Marius H. Simamora dengan NIM 123410070. Dan yang terakhir, Cruciable Prakba dengan NIM 123410083. Hukum Faraday. Hukum Faraday menjadi salah satu hukum fisika yang memiliki sumbangan besar terhadap kemajuan listrik. Hukum Faraday dirumuskan oleh ahli kimia dan fisika asal Inggris, yaitu Michael Faraday. Pada 1833, Faraday menjelaskan penemuan tentang aspek kuantitatif dari elektrolisis yang akhirnya menghasilkan dua hukum elektrolisis Faraday. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Rumus dari hukum Faraday 1 yaitu GGL induksi sama dengan min jumlah kumparan dikali perubahan flux magnetik per perubahan waktu. Hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Kereta maglev. Kereta maglev adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Posisi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Penggerak kereta maglev adalah motor linear. Seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, jauh lebih cepat dari kereta biasa. Beberapa negara yang telah mengembangkan kereta api jenis ini adalah Tiongkok, Jepang, Prancis, Amerika, dan Jerman. Dikarenakan mahalnya pembuatan rel magnetik, di dunia pada tahun 2015, hanya ada 2 jalur maglev yang terbuka untuk transportasi umum, yaitu Shanghai Transrapid di Tiongkok dan Linimo di Jepang. Selanjutnya, hubungan antara kereta maglev dan hukum Faraday. Yang pertama, hukum Faraday memungkinkan konversi energi kinetik menjadi energi listrik. Yang kedua, energi listrik yang dihasilkan dari induksi magnetik digunakan untuk menggerakkan kereta maglev tanpa adanya kontak fisik dengan rel. Hal tersebut dapat menciptakan sistem transportasi yang efisien dan canggih. Berikut merupakan animasi cara kerja kereta maglev. Cara kerja kereta maglev. Teknologi kereta maglev menggunakan prinsip hukum Faraday dalam operasinya. Rel-rel yang ditempatkan di bawah kereta memiliki kumparan kawat yang terhubung ke sumber listrik. Perubahan flux magnet terjadi saat kereta bergerak melalui medan magnet yang dihasilkan oleh rel. Sesuai dengan hukum Faraday, perubahan flux magnetik menghasilkan arus listrik di dalam kumparan. Arus listrik ini menghasilkan medan magnet yang menolak medan magnet rel sehingga kereta dapat mengapung di atas rel tanpa gesekan mekanis. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah kumparan kereta maglev terdiri atas 200 lilitan.
ukuran kumparan adalah 1 mm dikali 1 mm. Medan magnet yang tegak lurus pada permukaan kumparan kereta maglev berubah secara linear dari 0 sampai 5T dalam waktu 0,5 detik. Tentukan besar GGL induksinya. Di soal diketahui ukuran kumparan atau A sama dengan 1 mm dikali 1 mm atau A sama dengan 1 mm kuadrat. Kita ubah ke meter menjadi A sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus meter kuadrat. Untuk rumus GGL sendiri, GGL sama dengan min N atau kumparan dikalikan dengan delta flux per delta T. Delta flux adalah flux F dikurang flux I. Untuk delta T, TF dikurang TI. Flux F bisa kita ubah menjadi BF dikali A. Untuk flux I, kita ubah menjadi BI dikali A. Kita masukkan angkanya. Di sini GGL sama dengan negatif 200 dikalikan dengan 5T dikali 1 dikali 10 pangkat min 6 dikurang 0 per 0,5 dikurang 0. Nanti kita dapatkan GGL sama dengan negatif 200 dikalikan dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 per 0,5. Dengan hasil akhir GGL sama dengan negatif 0,002 volt. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu magnet, kawat tembaga, pipa PVC, amplas, dan baterai. Berikut merupakan proses pembuatan alat. Kelebihan yang dimiliki oleh alat pada percobaan kali ini adalah alat dan bahan yang ramah lingkungan, serta kereta maglev buatan yang mudah untuk dirawat dan dibuat. Kekurangan pada alat percobaan kali ini diantaranya 1. Kecepatan kereta maglev yang lebih rendah diakibatkan magnet yang lebih sedikit. 2. Kawat rentang akan kerusakan akibat gesekan atau kelalaian manusia. Yang terakhir, lapisan enamel pada kawat harus dibersihkan sehingga memerlukan banyak waktu. Jadi, untuk kesimpulannya, A. Pada sebuah kumparan terjadi perubahan medan magnet yang menghasilkan gaya gerak listrik GGL, disebut hukum Faraday. B. Perubahan medan magnet dengan arus yang dihasilkan akan selalu berlawanan. Hal ini dijelaskan dalam hukum Lenz. C. Teknologi kereta maglev menggunakan prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz sehingga tidak terjadi kontak fisik ketika kereta bergerak di atas rel. Dan yang terakhir D, besar gaya gerak listrik GGL dalam kumparan kereta maglev dapat dihitung dengan hukum Faraday dengan prinsip induk elektromagnetik.